Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Pemikiran Ulama Kalam Masa Modern. Jadi langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pemikiran kalam dan biografi dari Syekh Muhammad Abduh. Jadi Syekh Muhammad Abduh ini memiliki nama lengkap Muhammad bin Abdullah bin Hasan Khairullah. Beliau ini dilahirkan di desa Mahalat Nasr atau Mesir. Jadi beliau ini termasuk salah satu ulama yang memiliki pemikiran di masa modern. Beliau ini merupakan keturunan bangsawan. Jadi di sini ada 8 pemikiran kalam yang beliau sampaikan. Yang pertama, kedudukan akal dan fungsi wahyu. Jadi beliau itu berpikir bahwa akal itu harus dibebaskan dari berbagai belenggu taklid-taklid. Yang kedua, memperbaiki gaya bahasa orang Arab. Jadi yang diperbaiki di sini itu dalam percakapan resmi maupun dalam tulisan massa. Selanjutnya, poin yang kedua, kebebasan manusia dan fatalisme. Jadi manusia itu sebenarnya memiliki berbagai kebebasan dalam memilih. Namun manusia itu memiliki akal. Jadi manusia itu memiliki akal untuk berpikir mengenai kebebasan yang telah dia lakukan. Yang ketiga, sifat-sifat Tuhan. Menyatakan bahwa sifat itu terletak di luar kemampuan manusia untuk mengetahuinya. Jadi Tuhan itu memiliki sifat-sifat yang mana kita sebagai manusia tidak mampu mengetahui sifat dari Tuhan tersebut. Yang keempat, kehendak mutlak Tuhan atau Tuhan dengan kemauannya telah membatasi kehendaknya dengan sunatullah. Jadi Tuhan itu memiliki kehendak ataupun sesuatu kemauan yang dibatasi oleh sunatullah. Yang kelima, keadilan Tuhan. Jadi beliau ini mandang bahwa keadilan Tuhan itu tidak hanya dilihat dari segi kesempurnaan saja, akan tetapi juga dari pemikiran rasional manusia. Jadi poin-poin di sini sangat berpengaruh atau diutarakan oleh Muhammad Abduh. Selanjutnya yaitu yang keenam, antropomorfisme. Yang ketujuh, melihat Tuhan. Jadi beliau itu mengatakan bahwa yang mampu melihat Tuhan itu tidak semua orang, hanya orang-orang tertentu saja yang Allah karuniai anugerah untuk mampu melihat Tuhan di akhirat kelak. Yang kedelapan, perbuatan Tuhan, yaitu wajib bagi Tuhan untuk melakukan yang terbaik bagi manusia. Jadi beliau itu menyatakan bahwa Tuhan itu mempunyai kewajiban untuk memberikan yang terbaik kepada hamba-hambanya. Seperti itu. Sekian dari saya serahkan pada presentator lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Barikal Maulana, NIM T 2018-4042. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang biografi dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pertama-tama, nama lengkap Kiai Haji Hasyim Asy'ari yakni adalah Muhammad Hasyim, dan silsilahnya Muhammad Hasyim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim, terus bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah, dan seterusnya. Di sini Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki 2 trah sekaligus, yakni dari trah bangsawan Muslim Jawa dan trah dari elit agama. Yang pertama dari jalur ayahnya, yakni berasal dari bertemu langsung dengan bangsawan Muslim Jawa, yakni Sultan Hadiwijaya atau yang biasa disebut dengan Jaka Tingkir, dan elit agama Jawa Sunan Giri. Sementara dari jalur ibunya bertemu langsung dengan Raja Brawijaya VI Lembu Pateng yang berlatar belakang bangsawan Hindu di Jawa. Kiai Hasyim Asy'ari ini adalah putra dari pasangan Kiai Haji Asy'ari dan Nyai Halimah. Beliau lahir pada hari Selasa tanggal 14 Februari tahun 1871. Beliau lahir di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Jombang. Sejak masa kecil, Kiai Haji Hasyim Asy'ari hidup di lingkungan pesantren tradisional, yakni pesantren Gedang, dan keluarga besarnya bukan hanya pengelola pesantren, juga ada pendiri pesantren seperti ayahnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari,
yakni pendiri pesantren Keras di Jombang. Kakeknya dari ibunya, yakni Kiai Utsman, dia itu adalah pendiri dan pengasuh pesantren Gedang yang pernah menjadi pusat perhatian, terutama pada abad 19. Terus dari kakek ibunya yang bernama Kiai Syihah, dikenal sebagai pendiri pengasuh Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang. Kemudian pada umur 5 tahun Kiai Hasyim Asy'ari dibawa oleh ayah dan ibunya pindah ke desa Keras. Di sini ayah dan ibunya sedang membangun pesantren baru, dan Kiai Hasyim di sini menghabiskan waktu hingga umurnya 15 tahun. Kemudian berkelana mondok di pesantren-pesantren hingga menempuh pendidikan mencari ilmu di Makkah. Pada usia 21 tahun, Kiai Hasyim Asy'ari menikah dengan Nafisah. Nafisah ini adalah seorang putri Kiai Yakub yang berasal dari Siwalan Panji, Sidoarjo. Setelah menikah, Kiai Hasyim Asy'ari dan Nafisah istrinya pergi ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji bersama mertuanya juga. Setelah itu, Kiai Hasyim Asy'ari dan istrinya memutuskan untuk menetap di sana sambil mencari ilmu di sana. Nah, setelah 7 bulan kemudian, si istri dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari meninggal dunia setelah melahirkan anaknya yang bernama Abdullah. Setelah 40 hari kemudian, anaknya juga meninggal dunia. Setelah itu Kiai Hasyim balik lagi ke Indonesia. Setelah itu menikah lagi dengan seorang gadis, anak dari Kiai Romli dari desa Karangkates, Kediri, bernama Khadijah. Pernikahan dengan istri keduanya ini juga tidak berlangsung lama, karena 2 tahun setelah menikah, Khadijah, istri Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang kedua, meninggal dunia. Terus yang menikah yang ketiga kalinya menikah dengan perempuan yang bernama Nafikoh, anak dari Kiai Ilyas, pengasuh pesantren Sewulan Madiun. Nah, dari pernikahan ini mendapatkan 10 orang anak, yaitu Hannah, Khairiyah, Aisyah, Azzah, Abdul Wahid, ayah dari Gus Dur, Abdul Hakim, Abdul Karim, Ubaidillah, Mashuroh, dan Muhammad Yusuf. Kemudian pada tahun 1920, Nafikoh, istri Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang ketiga ini meninggal dunia. Terus setelah itu Kiai Hasyim Asy'ari memutuskan untuk menikah lagi dengan perempuan yang bernama Mashuroh, putri dari Kiai Hasan yang juga pengasuh Pondok Pesantren Kapurejo, Pagu, Kediri. Nah, di sini dikaruniai 4 orang anak. Yang pertama Abdul Qadir, Fatimah, Khadijah, dan Muhammad Yakub. Dan pernikahan ini dan istrinya juga pernikahan terakhir sekaligus istrinya menjadi istri hingga akhir hayatnya. Kemudian riwayat pendidikan Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari ini dididik dari kecil oleh ayahnya sendiri, yakni Kiai Haji Asy'ari. Dan sebelum umurnya genap 13 tahun, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini sudah mengetahui tentang ilmu-ilmu tauhid, tafsir, hadis, bahasa Arab, dan bidang kajian Islam lainnya. Dan di situ Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga mengajarkan kepada santri-santri dari abahnya, yakni Kiai Haji Asy'ari, meskipun umurnya lebih muda Kiai Haji Hasyim Asy'ari dibanding muridnya. Setelah umur 15 tahun, Kiai Haji Hasyim Asy'ari keluar dari desanya tersebut untuk mondok untuk mencari ilmu, yaitu di pesantren Wonokoyo, Probolinggo, lalu berpindah lagi ke pesantren Langitan, Tuban, lalu berpindah lagi ke pesantren Tenggilis, Surabaya, lalu kemudian berpindah lagi ke pesantren Kademangan yang berada di Bangkalan, yang saat itu diasuh oleh Kiai Haji Holil. Setelah dari pesantren tersebut pindah lagi ke pesantren Siwalan Panji, Sidoarjo.
yang diasuh oleh Kiai Yakub. Di sana atas nasihat dari Kiai Yakub, Kiai Hasyim meninggalkan tanah air untuk berguru pada ulama-ulama yang berada di Mekah sambil menunaikan ibadah haji untuk kedua kalinya. Di Mekah juga Kiai Hasyim Asy'ari mendapatkan kepercayaan untuk mengajar di Masjid Al-Haram. Beberapa ulama terkenal juga banyak yang menjadi muridnya dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sejak masih di Mekah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki tertarikan terhadap tarekat. Bahkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga sudah pernah mempelajari dan mendapatkan ijazah tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah melalui salah satu gurunya, yakni Syekh Mahfuz. Selanjutnya karya-karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang pertama di sini adalah At-Tibyan fi al-Nahian wa Qata'at al-Arham wa al-Aqarib wa al-Ikhwan. Kitab ini berisi tentang penjelasan pentingnya membangun persaudaraan di tengah perbedaan serta bahayanya memutus tali persaudaraan atau tali silaturahmi. Kemudian yang kedua, Muqaddimah Al-Qanun Al-Asasi di Jam'iyat Nahdlatul Ulama. Di sini Kiai Hasyim Asy'ari mengutip beberapa ayat dan hadis yang menjadi landasannya dalam mendirikan Nahdlatul Ulama. Bagi penggerak-penggerak NU, ini adalah kitab wajib sebagai bacaan mereka. Selanjutnya yang ketiga yakni adalah Risalah fi Ta'qid al-Azdi bi Mazhab al-Immah al-Arba'ah. Di sini kitabnya membahas tentang 4 mazhab: Hambali, Syafi'i, Maliki, Hanafi. Juga di sini memaparkan alasan-alasan kenapa pemikiran antara keempat imam tersebut itu patut kita jadikan sebagai rujukan. Selanjutnya kitab yang keempat yakni ada Arba'ina Hadisan Tata'allaqu bimabadi Jam'iyat Nahdlatul Ulama. Di sini kitab ini berisi tentang penjelasan pentingnya memegang prinsip dalam kehidupan yang penuh rintangan dan hambatan. Selanjutnya adab al-alim wa al-muta'allim fi ma yanhaju ilaih al-muta'allim fi maqamati ta'limi. Nah, pada dasarnya kitab ini adalah resuman dari 3 kitab, yakni kitab Adab al-Muallim karya Syekh Muhammad bin Sahun dan kitab Ta'lim al-Muta'allim fi Thariqat al-Ta'lum karya Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji dan kitab Tazkirat al-Syaml wa al-Mutakalli fi Adab al-Alim wa al-Muta'allim karya Syekh Ibnu Jannah. Selanjutnya kitab yang keenam ini adalah Rasalah Ahlus Sunnah wal Jamaah fi Hadz al-Mauta wa Syurut as-Sa'ah wa Bayani Mahfum as-Sunnah wa al-Bid'ah. Di sini kitab ini membahas tentang bagaimana sebenarnya penegasan-penegasan antara sunnah dan bid'ah. Dalam beberapa karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari dapat kita simpulkan bahwa besar dan luasnya perhatian Kiai Haji Hasyim Asy'ari terhadap agama serta beberapa keorganisasiannya. Dan karya-karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini menjadi bukti yang tak terbantahkan betapa ia merupakan seorang ulama sang mujtahid yang telah banyak menghasilkan berbagai warisan yang tidak ternilai, baik dari segi keilmuan ataupun dari segi keorganisasian seperti Nahdlatul Ulama atau NU. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang biografi Abdurrahman Wahid atau sering dikenal dengan sebutan Gus Dur. Nah, jadi Gus Dur ini adalah mantan presiden keempat RI. Gus Dur ini lahir di Jombang, Jawa Timur pada 7 September 1940. Pasangan dari Wahid Hasyim dan Solihah. Guru bangsa, reformasi, cendekiawan, pemikiran dan pemimpin politik. Nah, ini menggantikan B.J. Habibie sebagai presiden RI setelah dipilih MPR hasil pemilu 1999. Nah, jadi dia menjabat dari 1999 ini sampai 2001
Ia lahir dengan nama Abdurrahman Ad-Dakil atau Sang Penakluk. Nah, dan kemudian dia dikenal dengan nama Gus Dur. Nah, Gus Dur ini diberi Abdurrahman Wahid ini diberi sebutan Gus Dur itu dari santri kesayangannya di pondok pesantren abahnya. Nah, Gus Dur adalah putra pertama dari 6 bersaudara dari keluarga sangat terhormat dalam komunitas Muslim Jawa Timur. Dari ayahnya, kakek dari ayahnya Kiai Hasyim Asy'ari adalah pendiri Nahdlatul Ulama, sementara kakek dari ibunya yaitu Kiai Bisri Sansuri adalah pengajar pesantren. Ayah Gus Dur terlibat dalam gerakan nasional ini dan menjadi Menteri Agama pada tahun 1949. Nah, ibunya adalah putri pendiri Pondok Pesantren Denayar Jombang. Setelah kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, Gus Dur kembali ke Jombang dan tetap berada di sana selama Perang Kemerdekaan Indonesia melawan Belanda. Nah, akhir 1949 dia pindah ke Jakarta setelah ayahnya ditunjuk menjadi Menteri Agama. Nah, dia belajar di SD Kris sebelum pindah ke SD Matraman. Jadi sebelum pindah ke SD Matraman Permari. Nah, Gus Dur juga diajarkan buku non-Islam, majalah dan koran oleh ayahnya untuk memperluas pengetahuannya. Pada 1953, ayahnya Gus Dur meninggal dunia akibat kecelakaan mobil. Nah, pendidikan Gus Dur berlanjut pada tahun 1954 di sebuah sekolah menengah di SMP dan tidak naik kelas. Tapi tidak naik kelas itu bukan karena persoalan intelektual, tetapi persoalan lain. Lalu ibunya mengirimkan Gus Dur ke Yogyakarta untuk meneruskan pendidikannya. Lanjut, yaitu pada tahun 1957 setelah lulus SMP ia pindah ke Magelang untuk melanjutkan belajarnya di suatu pesantren Tegal Rejo. Ia mengembangkan prestasi sebagai murid berbakat. Nah, menyelesaikan pendidikan pesantren itu selama 2 tahun, padahal menyelesaikan pendidikan di pesantren itu minimal 4 tahun. Pada 1959 pindah ke Jombang lagi dan mendapatkan suatu pekerjaan. Nah, Gus Dur mendapatkan suatu pekerjaan pertamanya sebagai guru dan kepala madrasah. Nah, Gus Dur juga menjadi wartawan Horizon dan majalah Budaya Jaya. Pada tahun 1963 Abdurrahman Wahid ini menerima suatu beasiswa dari Departemen Agama untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Nah, namun tidak menyelesaikannya karena kekritisan pemikirannya beliau. Gus Dur lalu melanjutkan belajarnya di Universitas Baghdad. Dan alhamdulillahnya meskipun awalnya Gus Dur lalai, tetapi Gus Dur bisa menyelesaikan pendidikannya di Universitas Baghdad tersebut pada tahun 1970. Nah, dia pergi ke Belanda untuk meneruskan pendidikannya guna untuk belajar di Universitas Leiden kalau nggak salah. Tapi Gus Dur kecewa karena
karena pendidikannya di Baghdad kurang diakui di Belanda. Nah, jadi Gus Dur lalu pergi ke Jerman dan Prancis sebelum kembali ke Indonesia pada tahun 1971. Nah, Gus Dur kembali ke Jakarta dan bergabung dengan Lembaga Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial yang disebut LP3ES, organisasi yang terdiri dari kaum intelektual muslim, progresif, dan sosial demokrat. Nah, lanjut setelah lama itu pada tahun 1999 Gus Dur membuat PKB. Gus Dur membuat PKB ini bersama dengan tokoh-tokoh NU lainnya. Nah, pada Juni 1999 berlangsungnya pemilu legislatif dan partai PKB ini mendapatkan suara hanya 12%, kalah saing dengan PDI. PDI ini unggul 33%. Menjelang pemilu presiden beberapa kemudian, Akbar Tanjung sebagai ketua Golkar sekaligus sebagai pemimpin tinggi DPR menyatakan bahwa Golkar mendukung penuh kepada Gus Dur. Nah, pada tahun 20 Oktober 1999 MPR kembali berkumpul dan memulai pemilihan presiden baru. Nah, disitulah Abdurrahman Wahid ini kemudian terpilih menjadi presiden nomor 4 RI. Nah, dengan jumlah 373 suara unggul di atas Megawati. Megawati hanya memperoleh 313 suara. Nah, beginilah hanya itu saja biografi Abdurrahman Wahid yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Handayani, NIM T2018-446. Di sini saya dari kelompok 9 mata kuliah Ilmu Kalam akan menjelaskan mengenai pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini lebih merujuk kepada pemikiran masalah pendidikan. Pembahasan pendidikan yang lebih ditekankan adalah mengenai etika dalam pendidikan. Nah, dibuktikan dengan salah satu karya yang membuktikan bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu memikirkan kerana pendidikan, yaitu terletak pada kitab yang berjudul Adab al-Alim wa al-Muta'alim fi ma yahtaj ila al-Muta'alim fi ahwal ta'lamum wa ma yataqaf al-mu'allim fi maqamat ta'lim. Nah, signifikasi pendidikan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini bahwa tujuan pendidikan itu lebih utamanya pada ilmu pengetahuan, yaitu mengamalkan. Jadi bukan hanya menerima ilmu pengetahuan kemudian didiamkan begitu saja, tetapi yang penting itu adalah mengamalkan. Mengapa demikian? Karena ketika kita mengamalkan ilmu kepada seseorang, maka pahala yang kita dapatkan pun bisa mengalir. Kemudian pendidikan itu hendaknya mampu menghantarkan kita menuju kemaslahatan baik kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Nah, jadi pendidikan itu harus mampu mengajak kita ke dalam kebaikan ataupun membawa kita kebahagiaan ke dunia dan di akhirat. Bukan hanya membawa kebahagiaan di dunia saja, melainkan harus juga membawa kebahagiaan di akhirat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemikiran Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Nah, yang pertama, bahwa pemikiran dan perilaku manusia secara umum dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, pandangan kultural. Nah, cara pandang ini melihat bahwa cara berpikir seseorang biasanya dipengaruhi oleh sistem prokonsepsi yang tertanam sejak masih kecil. Nah, akibatnya lingkungan sosialnya.
Nah, maksud tersebut yaitu secara sosiologis, nah pemikiran seseorang tidak bisa dipisahkan dengan pengaruh lingkungan di sekitarnya, di mana seseorang itu hidup dan melakukan interaksi sehari-hari. Nah, yang kedua ini kedudukan sosial. Nah, pandangan seseorang dipengaruhi oleh klasifikasi kelas sosial dan posisi sosialnya. Nah, yang ketiga dipengaruhi oleh kecenderungan emosi personalnya. Dengan berpedoman pada pendapat di atas, bahwa pemikiran-pemikiran berkembang di dunia pesantren di mana Gus Dur lahir dan dibesarkan. Lebih tepatnya lagi, pemikiran-pemikiran Gus Dur tidak bisa lepas dari pemikiran-pemikiran ayahnya, yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim. Nah, cara berpikir Gus Dur berusaha mengintegrasikan antara tradisionalisme pesantren yang penuh dengan nilai-nilai lokal dan dengan modernisme dari barat yang maju dan progresif. Nah, sehingga menghasilkan gaya pemikiran yang kosmopolit, yaitu maju, martabat, dan progresif, tetapi tetap tidak lepas dari nilai-nilai tradisional yang dianggap baik untuk dipertahankan karena sesuai dengan semangat dan sifat masyarakat tradisional yang masih kental dengan tradisi yang dimiliki. Nah, pemikiran progresif Gus Dur ini dianggap liberal dan progresif oleh sebagian kalangan Nahdliyin, yaitu orang-orang yang mengikuti ajaran dan tradisi NU. Dan masyarakat luar itu bisa dipahami, mengingat sebagian besar warga Nahdliyin tinggal di desa-desa yang hidup di tengah budaya agraris yang berpikiran sederhana. Nah, karena faktor inilah, menurut Mujamil Komar, tidak memungkinkan Islam yang berkembang secara rasional dan modern. Sementara Gus Dur sejak muda sudah senang membaca dan mempelajari teori-teori sosial. Nah, dari uraian di atas tersebut bisa dipahami bahwa corak pemikiran Gus Dur kosmopolit atau mengintegrasikan modernisasi dan tradisionalisme, inklusif, yaitu terbuka, menerima hal-hal baru yang dianggap lebih baik. Nah, progresif, maju bahkan dalam hal-hal tertentu, melewati batas-batas kebiasaan yang ada. Adapun inklusif, Gus Dur bisa dikatakan terkait dengan upaya menjaga dan melestarikan warisan budaya dan praktik pengalaman Islam ala Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dilakukan oleh para ulama NU dan kiai pesantren, yang juga warisan dari ayah dan kakeknya. Dan paham ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kehidupan masyarakat Islam di Indonesia, terutama di Jawa yang tinggal di desa. Nah, desa ini yang merupakan basis warga Nahdliyin. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.